Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah I'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz Ahmad Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ke-75. Dalam pertemuan ini kita masih membaca jelasan penulis rahimahullah ta'ala tentang dalil-dalil adanya kebangkitan. Ini kebangkitan manusia dari kuburnya. Yang mana pada pertemuan yang lalu sudah kita bacakan dalil-dalil dari Al-Quran yang disampaikan oleh penulis dalam masalah ini, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan berbagai macam sisi pendalilan dalam Al-Quranul Karim akan adanya kebangkitan ini. Kemudian setelah beliau penulis menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim, maka beliau akan menyebutkan salah satu dalil yang disebutkan dari hadis akan adanya hari kebangkitan ini. Maka beliau mengatakan lanjutan dari apa yang telah kita baca sebelumnya, وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحياء الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدب إذ كانت قبل هامدة. Beliau mengatakan وكثيرا ما seringkali يضرب الله تعالى لذلك مثلا, Allah tabaraka wa ta'ala membuat perumpamaan untuk hal itu, ini untuk menetapkan kebangkitan manusia dari kuburnya, bi ihyaihi al-ardha bil ma'i, yaitu dengan perumpamaan yang Allah berikan adalah berupa dihidupkannya oleh Allah tabaraka wa taala bumi ini dengan air hujan yang Allah turunkan. Ini yang sebelumnya bumi ini adalah bumi yang kering kerontang, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, kemudian Allah taala menurunkan air hujan kepadanya, fatusbihu tahtazzu mukhdarrah bin nabati ba'da mautiha bil jadbi idh kanat qablu hamidatan. Maka bumi itu akan menjadi bergetar, bergerak, yang kemudian menghijau dengan adanya tumbuh-tumbuhan setelah matinya bumi tersebut dengan adanya kekeringan, ya. Karena ketika itu sebelumnya itu adalah bumi itu adalah sebuah bumi yang sangat kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana. Ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan air hujan yang Allah turunkan ini sebagai sebab hidupnya bumi yang sebelumnya adalah kering kerontang tanpa tumbuh-tumbuhan sama sekali. Bidzalika daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mathala fi hadits al-Uqaili at-Tawili. Dengan hal itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan ini untuk menunjukkan akan adanya kebangkitan ini dalam sebuah hadis yang panjang, yaitu hadisnya Uqaili, hadis yang diriwayatkan dari Uqaili, haitsu qala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara apa yang beliau sampaikan dalam hadis tersebut, yang hadisnya ini cukup panjang, maka di antara yang beliau sampaikan, beliau mengatakan, wala amru ilahika ma yad'u ala dhahriha min masra'i qatilin wala madfani mayyitin illa syaqqatil qabra anhu hatta taj'alahu min 'indi ra'sihi fayastawi jalisan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala amru ilahika, dan sungguh demi kehidupan yang kekal milik Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang hidupnya adalah hidup yang sempurna, maha kekal, maha abadi, ma yad'u ala dhahriha. Ya, kalimat ini kalau saya lihat di dalam rujukan hadis ini, yaitu dari riwayat Ahmad, maka di sana dengan menggunakan ta, ya, ma tada'u, yang hal itu kembali. Ini kalimat ini kembali fa'ilnya kepada air yang Allah turunkan dari langit sebagai sebab untuk membangkitkan manusia dari kuburnya. Ma tada'u ala dhahriha min masra'i qatilin, tidaklah air hujan itu meninggalkan di atas permukaan bumi ini satupun dari tempat jatuhnya seorang yang terbunuh, ya. Wala madfani mayyitin, dan tidak pula satu kuburan orang yang meninggal, illa syaqqatil qabra anhu, melainkan air hujan tersebut akan menyebabkan terbelahnya kuburan, ya, untuk mengeluarkan
mayit ataupun orang yang terkubur di dalamnya, hatta taj'alahu min 'indi ra'sihi fayastawi jalisan, sehingga dia menjadikannya bangkit dari arah kepalanya, kemudian dia pun tegak dalam keadaan duduk. Ya, jadi setelah Allah Ta'ala menurunkan air hujan dari langit, maka kemudian Allah Ta'ala membangkitkan manusia dengan sebab air hujan tersebut. Fayaqulu rabbuka mahyam. Lalu kemudian Tuhanmu akan mengatakan, akan berfirman mahyam. Mahyam, ada kalimat, satu kalimatannya yang mempertanyakan tentang keadaan seseorang. Bagaimana keadaanmu? Lima kana fihi, yang itu Allah Ta'ala bertanya demikian karena keadaan orang tersebut yang baru dibangkitkan. Yaqulu Rabbi amsi al-yawma. Maka orang yang dibangkitkan itu akan mengatakan, wahai Tuhanku, kemarin, hari ini. Maksudnya seakan-akan apa yang dia rasakan, dia hidup baru kemarin saja atau hari ini. Ya. Dia seakan-akan dia beristirahat dari kehidupannya itu baru hari ini atau kemarin. Artinya dia tidak merasa bahwasanya keberadaan dia di alam kubur waktu yang sangat lama, tidak. Bahkan dia menganggap bahwasanya itu adalah baru kemarin saja dia hidup. Sehingga dikatakan di sini wali ahdihi bil hayati yahsabuhu haditsan bi ahlihi. Ya, karena dia baru saja hidup, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan kembali di alam akhirat, dia menyangka bahwasanya dia baru saja bertemu dengan keluarganya. Ini baru saja meninggal dunia. Fakultu, maka aku, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ya Rasulullah, kaifa yajma'una ba'dama tumazziquna ar-riyahu wal bila was-siba'. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali, yaitu menghidupkan kita kembali setelah kita tercabik-cabik oleh angin, kehancuran, dan ini binatang-binatang buas. Artinya setelah tubuh kita itu hancur lebur, ya. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala, atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita kembali, akan membangkitkan kita kembali, ya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal ini. Dia bersabda, unabbi'uka bimithli dzalika fi ala'illah. Aku akan memberitahukan kepadamu yang semisal dengan itu di dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka beliau memberikan perumpamaan tentang hal ini. Al-ardu ashrafta 'alaiha wa hiya madaratun baliyatun faqulta la tahya abada. Yaitu bumi ini, ya, kamu melihat kepadanya ketika dia itu dalam keadaan kering kerontang tanpa ada tumbuhan sama sekali. Faqulta la tahya abada. Lalu kamu mengatakan bumi ini tidak akan mungkin hidup sama sekali. Ya. Thumma arsala rabbuka 'azza wa jalla 'alaiha as-samaa'a falam talbath 'alaika illa ayyaman hatta ashrafta 'alaiha wa hiya sharabatan wahidatun. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala, Tuhanmu, Allah Subhanahu wa taala akan mengutus atau mengirimkan kepada bumi ini as-samaa. Yang dimaksud dengan as-samaa yaitu air hujan. Ya, Allah akan mengirimkan air hujan kepada bumi ini, falam talbath 'alaika illa ayyama. Kemudian tidak berselang lama, ya, melainkan beberapa hari saja, hatta ashrafta 'alaiha, sehingga engkau bisa melihat kepada bumi ini, wahya syarabbatun wahidatun, yang dia dalam keadaan syarabbatun wahidah. Ini kalimat ini, ya, kalau di dalam kitab kita ini tertulis basyariyah, tetapi ketika saya rujuk kepada rujukannya yaitu hadis yang dalam Imam Ahmad, maka di sana tertuliskan syarabbatun wahidatun. Ini kamu melihat bumi tersebut penuh dengan air, ya, syarabbah wahidah, dipenuhi dengan air yang menjadi satu. Ini salah satu penjelasan dari ulama. Demikian, ada juga yang mengatakan kamu melihat bumi tersebut syarabbatun wahidah, yaitu bumi ini lembut dan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang hijau-hijau. Nah, wala amru ilahika lahu aqdaru ala an yajma'ahum minal ma'i ala an yajma'a nabat al-ardi fayakhrujuna minal aswa'i min masari'ihim. Maka sungguh demi kehidupan yang kekal milik Tuhanmu, bahwasanya dia Allah Tabaraka wa Ta'ala lebih mampu untuk mengumpulkan kalian kembali dari air hujan yang Allah turunkan,
ya, atas itu daripada dia mengumpulkan kembali tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Artinya kemampuan Allah Ta'ala untuk menghidupkan kembali manusia setelah matinya, maka itu sangat sangat luar biasa, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu untuk ini menghidupkan kembali bumi yang telah mati, yang kekeringan dengan air hujan yang Allah turunkan, maka sangat mudah bagi Allah Ta'ala untuk menghidupkan kembali manusia yang telah mati. Fayakhrujuna minal aswa'i, kemudian mereka akan keluar dari kuburan-kuburan mereka, min masari'ihim, ya, dari tempat-tempat kematian mereka. Nah, hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan di dalam catatan kaki, diriwayatkan oleh Ahmad rahimahullah taala, dan di sini disebutkan bahwasanya hadis ini dhaif. Namun, ya, para ulama rahimahumullah taala, mereka ada perselisihan pendapat dalam penilaian terhadap hadis ini. Tapi di sini lebih dikuatkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Ala kulli hal, ya, walaupun hadis ini dhaif, tetapi apa yang disebutkan di dalam hadis ini berkaitan dengan dalil akan adanya kebangkitan manusia, itu telah ditegaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran yang telah kita baca sebelumnya. Dan sungguh dalil-dalil yang berkaitan dengan akan adanya kebangkitan manusia sangatlah banyak sekali, dan cukup kita menggunakan dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih yang lainnya untuk kita meyakini akan adanya hari kebangkitan ini. Inilah apa yang kita baca pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.